Sekarang kita akan menghitung nilai limit dari 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Pertama kita akan selidiki dulu untuk nilai X-nya sama dengan 10, maka 1 per X mempunyai nilai 0,1. Untuk X-nya kita perbesar, misal 100, maka nilai dari 1 per X sama dengan 0,01. Ketika X-nya 1000, maka 1 per X-nya mempunyai nilai 0,001. Sekarang kita perbesar lagi, misalkan 10 pangkat 6, maka 1 per X-nya mempunyai nilai 0,000001. Kalau kita perhatikan, semakin besar nilai penyebutnya atau nilai X-nya, maka nilai dari fungsinya, yaitu 1 per X, di sini akan semakin mengecil. Nah, ketika X-nya akan mendekati tak hingga atau menuju tak hingga, maka nilai dari 1 per X-nya akan menuju ke, kalau kita perhatikan di sini 0,1, 0,01 dan seterusnya, maka di sini akan menuju ke 0. Sehingga dalam penulisan di limit, hasilnya untuk limit 1 per X, X-nya mendekati tak hingga, hasilnya akan mendekati 0. Tentu saja di sini akan berlaku juga untuk pembilangnya selain 1. Misalnya 2, 3, dan seterusnya. Ya, misalkan konstanta gitu ya. C per X, C-nya itu konstanta. Pun berlaku juga untuk C per X pangkat berapapun ya. Pangkat 2 bisa, pangkat 3, atau pangkat berapapun ya, pangkat N misalkan pangkat N gitu. Nah, maka ketika ini kita masukkan ke dalam limit, maka hasilnya juga akan menuju ke 0 juga. Sekarang kita perhatikan bagaimana penentuan limit di ketakhinggaan untuk fungsi rasional atau aljabar di sini contohnya. Bagaimana prosedurnya? Silakan disimak. Di sini ada limit X mendekati tak hingga, fungsi rasional seperti ini fungsinya, di mana penyebut maupun pembilangnya punya pangkat tertinggi, yaitu 5. Prosedurnya adalah dengan cara membagi baik pembilang maupun penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Siapa itu? Yaitu X pangkat 5. Nah, nanti pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan X pangkat 5. Sehingga menjadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, kita bagi baik pembilang maupun penyebutnya dengan X pangkat 5. Ini per X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 dikurangi 7 per X pangkat 5. Dengan proses yang sama, penyebutnya juga ditambah 7X pangkat 3 per X pangkat 5 ditambah 3 per X pangkat 5. Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga ini menghasilkan 4
ini menghasilkan 6 per X pangkat 3. Ini tetap 7 per X pangkat 5 per ini hasilnya 1. Ini 7 per X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 5. Sehingga dengan menggunakan sifat-sifat limit, ini masing-masing di limit mendekati tak hingga semua X ya. Ini semuanya juga. Ini karena konstan, maka akan menghasilkan konstanta sendiri yaitu 4. Ini sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Tak hingga, X-nya tak hingga pangkat 3 ya, maka akan menuju ke 0. Di sini juga 0. Di sini 1, ini 0, ini 0. Ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berikutnya akan kita periksa untuk bentuk umum dari fungsi rasional limit X mendekati tak hingga. Kita periksa dari berbagai kondisi. Kondisi pertama, jika N-nya sama dengan M, maka kita lakukan prosedur seperti contoh yang sudah kita bahas, yaitu membagi pembilang maupun penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu X pangkat M. Ini dibagi, semua sukunya dibagi. Ya, karena pangkatnya sama sehingga akan menyisakan suku pertama saja, karena yang suku kedua dan seterusnya di sini akan menghasilkan 0 semua, sehingga akan menghasilkan A1 per B1. Kondisi kedua, jika N-nya kurang dari M atau pangkat tertingginya pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut, maka secara singkat operasi dari penjabarannya saya tulis di sini A1 X pangkat N kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut yaitu X pangkat M dibagi X pangkat M per ya di sini B1 X pangkat M per X pangkat M. Suku kedua dan seterusnya, pembilang maupun penyebut tidak saya tulis karena pasti akan 0 kan, sesuai dari contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini karena pangkat tertinggi dari pembilang yang lebih kecil, maka kita lakukan operasi di sini A1 per X pangkat M min N. Ya, sifat eksponen bisa digunakan, dibagi karena sama sehingga menghasilkan B1. Karena lebih besar M, maka menyisakan X di sini. Ketika kita substitusikan X yang tak hingga, maka A1 per tak hingga per B1. Ya, per tak hingga itu adalah 0. Jadi 0 dibagi B1 sehingga menghasilkan 0. Kondisi ketiga, jika N-nya lebih dari M. Dengan operasi yang sama, maka kita peroleh yang pembilang di sini untuk N-nya lebih besar, berarti apa? Sama dengan ini lebih besar, sehingga A1 pangkat N min M dibagi B1 X pangkat M per X pangkat M. Ya, karena di sini menyisakan variabel X dan di sini kita bisa lakukan pencoretan.
Ya, kita substitusikan untuk X-nya tak hingga, maka tak hingga kali A1 sama dengan tak hingga dibagi B1 sama dengan tak hingga. Sehingga bisa kita simpulkan ada 3 kondisi di sini dan ada 3 kemungkinan jawaban. Jawaban pertama A1 per B1 A1 per B1 jika N-nya sama dengan M. Jawaban kedua adalah 0 jika N-nya kurang dari M. Jawaban ketiga adalah tak hingga jika N-nya lebih dari M. Berikutnya akan kita bahas contoh-contoh soalnya untuk lebih memahami soal-soal fungsi rasional. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh pertama akan dengan mudah kita bisa jawab karena pangkat tertingginya lebih besar yang penyebut, maka akan menghasilkan 0. Contoh kedua, kita bisa lakukan atau kita bisa gunakan sifat dari limit dari kelas 11 dulu yang sudah kita pelajari. Kalau fungsinya dipangkat, maka seharusnya limitnya itu sendiri juga bisa dipangkat seperti ini. Nah, X plus 4 pangkat 3. Kalau kita perhatikan di sini pangkatnya kan sama, ini pangkat 1, di sini pangkat 1. Karena sama, jawabannya adalah seperti pembahasan kita, yaitu A1 per B1. A1-nya min 3, B1-nya di sini 1, sehingga jawabannya min 3. Contoh ketiga, di sini seharusnya tidak perlu kita jabarkan lebih lanjut, tapi dijabarkan juga nggak apa-apa ya, lebih bagus. Secara singkat, kita hanya fokus ke suku yang punya variabel di sini yaitu min 2x. Ini kalau kita pangkatkan 3 akan menghasilkan min 8x pangkat 3. Ini secara singkat saya tulis begitu. Kemudian untuk penyebutnya perkalian yang punya pangkat tertinggi yaitu X dengan 2X pangkat 2. Ini akan menghasilkan 2X pangkat 3. Untuk suku yang lain tidak saya tulis karena ketika kita bagi dengan pangkat tertinggi maka akan menghasilkan 0 seperti yang sudah kita bahas tadi. Di sini akan menghasilkan min 8 per 2 yaitu min 4. Lalu bagaimana kalau soalnya modelnya begini, ada akarnya. Bentuknya penyebutnya ada akarnya. Maka dengan prosedur yang sama kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Karena ada akar, sebenarnya di sini tertingginya adalah X pangkat 2 tapi di dalam akar. Tetapi kalau dikeluarkan kan menjadi X saja. Sehingga pembaginya nanti X. Yang pembilang dibagi X, penyebutnya pun juga dibagi X. Sehingga menjadi ketika dibagi X, limit X mendekati tak hingga, dibagi X tinggal X, 4X dibagi X itu 4. X di sini akan kita masukkan ke dalam akar. Sehingga menjadi akar X kuadrat dibagi X kuadrat. Kenapa ini menjadi X kuadrat? Karena X ini kalau dia masuk ke dalam akar, maka menjadi X pangkat 2. Sama halnya ketika ada 2, ketika kita masukkan ke akar kan menjadi 2 pangkat 2.
3 nanti menjadi 3 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang min X maka menjadi X per X pangkat 2. Ini kita tuliskan dulu. Ini 1 dikurangi 1 per X. Nah, sekarang ketika X-nya tak hingga, maka pembilangnya nanti 3 kali tak hingga. Tak hingga. Yang bawah ini ketika X-nya tak hingga ini 0, bernilai 0. 1 min 0, 1. Sehingga akar 1 itu 1. Sehingga tak hingga dibagi 1 sama dengan tak hingga. Atau dengan cara kreatif, kita sebenarnya hanya mengambil suku depannya saja. Yang pembilang 3x pangkat 2, yang menyebutnya akar x kuadrat. 3x pangkat 2 untuk pembilang. Untuk penyebutnya akar x pangkat 2. Sehingga pembagiannya 3x pangkat 2 per akar x kuadrat, yaitu x. Ini kita coret, tinggal 3x. 3x, x-nya substitusikan tak hingga. 3 kali tak hingga sama dengan tak hingga.